Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan tanggung jawab dan tanggung jawab. Kelompok kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari pertama Ahmad Langis Sidiki, 2 Leonardo Pontiroan, 3 Rafli Febri Utama, 4 Muhammad Asyidur Mega Perdana, 5 Tori Taufikur Rahman, 6 Wiko Muriska Setiodi, 7 Muhammad Iqbal Subiantoro, 8 Tiana Umar Khairi. Kemudian pada bagian outline yang pertama tuliskan bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang kedua berisikan bab 2 pembahasan mengenai pengertian dan macam-macam tanggung jawab dan tanggung jawab, konsep kepastian hukum dari tanggung jawab dan tanggung jawab, isu hukum tanggung jawab dan tanggung jawab. Kemudian pada bagian 3 yang berisikan bab 3 mengenai kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mat Langis. Latar belakang, istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat yang mulanya dikenal dalam dunia akademik hukum dan literatur hukum itu kini telah masuk dalam materi muatan undang-undang. Tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Sedangkan tanggung gugat tidak memiliki perbedaan mendasar dengan definisi tanggung jawab dalam konteks hukum. Selain itu, tanggung gugat bukan merupakan terminologi hukum yang dapat kita temui pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah, makasih sebelumnya Yuda. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama pengertian dan macam-macam tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang kedua konsep kepastian hukum dan dari tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang ketiga contoh tanggung gugat dan tanggung jawab. Dan tujuan masalahnya mengetahui pengertian dan macam-macam tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang kedua mengetahui konsep dari tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang ketiga mengetahui contoh dari tanggung gugat dan tanggung jawab. Kemudian pada berdua isi pengertian macam-macam tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang pertama, pengertian tanggung jawab dan tanggung gugat. Pembedaan istilah tanggung jawab dan tanggung gugat sangat dipengaruhi pembedaan istilah responsibility dengan liability dalam kepustakaan bahasa Inggris. Tanggung jawab dipadankan dengan responsibility dan tanggung gugat padanannya liability. Menurut Carlson, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab. Menurut N.J. Nieuwenhuis bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, perbuatan melawan hukum dan prestasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang pertama, tanggung jawab menurut Martono. Ia membagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tanggung jawab dalam arti accountability, yaitu tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan. Misalnya, akuntan harus mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Yang kedua, tanggung jawab dalam arti responsibility, yaitu tanggung jawab dalam artian hukum publik. Misalnya, pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tanggung jawab dalam arti liability, yaitu tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Misalnya, kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian ataupun penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Menurut pendapat J.H. Nieuwenhuis, mengklasifikasikan tanggung gugat menjadi 3 macam, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan, kedua tanggung gugat berdasarkan pembuktian hukum terbalik, yang ketiga tanggung gugat berdasarkan resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep kepastian hukum dari tanggung jawab dan tanggung gugat. Kepastian hukum juga sebagaimana dikutip Yulistiana Masriani Utrecht mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Dalam hubungannya dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang perlu dikembangkan. Yang pertama, teori etis. Menurut ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan,
mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Distributif, keadilan ini adalah keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya. Dan komutatif, keadilan ini adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus meminta jasa-jasa perseorangan. Next. Lalu yang kedua, teori utilitas. Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau apa yang sesuai dengan daya guna efektif. Ada giumnya, yang terkenal adalah the greatest happiness for the greatest number. Artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaimonisme atau utilitarisme. Yang ketiga, ada teori pengayoman. Mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak-hak. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian. Dalam hukum perdata, diakui tanggung gugat atas perbuatan seseorang baru ada jika orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan di dalam kitab undang-undang hukum perdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum atau unlegitimate. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu hukum tanggung jawab dan tanggung gugat. Bersandar pada interpretasi hermetika hukum, majelis hakim tampaknya telah keliru menafsirkan makna tanggung jawab wali kota secara keperdataan akibat prestasi yang dilakukan kepada dinas dalam putusan nomor 72/Perdata /2004/PN Tangerang. Dalam telaah hukum administrasi negara, wali kota selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara keperdataan akibat perbuatan prestasi yang dilakukan kepada dinas selaku pejabat pembuat komitmen. Secara yuridis, wali kota adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada kepala dinas sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai peraturan turunannya. Dengan adanya pendelegasian kewenangan dari wali kota kepada kepala dinas, maka yang bertanggung jawab secara hukum atas semua pengelolaan keuangan daerah dibebankan kepada kepala dinas selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Demikian pula ditinjau dari perspektif ajaran hukum perdata bahwa perbuatan prestasi yang dilakukan kepada kepala dinas juga tidak dapat dibebankan kepada wali kota sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 di KUH Perdata. Pasal ini menjadi pembatas daya ikat dan keberlakuan perjanjian bagi para pihak, yakni sebagian bagi para pihak yang membuatnya. Wali kota bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen. Tindakan atau perbuatan kepala dinas menandatangani perjanjian merupakan kewenangan mandiri dari kepala dinas yang akibat hukumnya ditanggungnya sendiri dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Interpretasi yang demikian hendaknya hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkenaan dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintah dalam lapangan hukum privat. Hendaknya juga memahami dengan benar konsep-konsep teori-teori dan ajaran-ajaran dalam lingkup hukum administrasi negara, sehingga rasa keadilan para pencari keadilan dapat senantiasa terjaga dan terpelihara secara baik. Setiap hakim dituntut untuk memahami dengan benar semua ajaran-ajaran hukum, tidak hanya dibatasi kamar yang menjadi kewenangannya, yaitu perkara yang berkarakter perdata saja, tetapi juga menguasai ajaran-ajaran ilmu hukum dalam lingkup bidang hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Kemudian untuk tanggung jawab, tanggung gugat perusahaan pertambangan batu bara terhadap pencemaran lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Siti Khadijah. Tanggungan gugat hukum perusahaan akibat 305 pengelolaan lingkungan hidup dikenal dengan tanggung gugat yang berbentuk ganti rugi. Dengan prosesnya melalui pengadilan tinggi setempat, perusahaan batu bara yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikenai pertanggungjawaban yang diatur dalam pasal 116 sampai 119 UU PLH. Sedangkan UU Minerba terkait perusahaan hanya mengatur tindak pidana dalam pengaturan perizinan tambang untuk pertanggunggugatan perdata untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan negeri. Oke, selanjutnya pada bagian bab 3
Mengenai kesimpulan akan dibacakan oleh Ardo. Kesimpulan, perbedaan antara kedua tanggung jawab di atas adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian, namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan, karena pihak yang bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Jadi sebenarnya tanggung gugat itu berkaitan dengan adanya gugatan hukum di lapangan hukum perdata, di mana pada pihak-pihak tertentu atau tergugat diminta untuk menanggung atas gugatan pihak lain. Gugatan mana terjadi sebagai konsekuensi dari adanya reaksi atas adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya atau penggugat. Tanggung gugat dan tanggung jawab merupakan hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya, tanggung gugat dan tanggung jawab dibagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik, yang dalam penerapan menimbulkan banyak polemik hukum dilihat dari sulit seseorang mengakui ketidakhati-hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, strict liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapannya, dan strict liability harus diimbangi dengan regulasi preventif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.